Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mainaka Lukas Nirang Navalawatana. Di sini saya akan menjelaskan pseudocode. Oke, di sini yang pertama, program meminta memasukkan kategori atau 3 kategori, yaitu tugas, ujian, dan kehadiran. Di sini dalam bahasa pemrograman ini disebut sebagai deklarasi. Deklarasi. Ini deklarasi bagian tugas, ujian, dan kehadiran. Kemudian di sini saya memasukkan angka 0 ya, yang dimana angka 0 ini adalah nilai netral. Ya, kemudian di sini skor tugas itu ada instruksinya itu berbobot 40% ya, 40%. Itu kemudian ada bobot untuk ujian itu 0,5%, 50%. Kemudian pada tugas kehadiran ada 10%, yang dimana bisa kita ubah menjadi desimal ya, yang dimana desimal ini kita ubah 40% menjadi 0,4, 50% kita ubah menjadi 0,5, dan 10% kita ubah menjadi 0,1. Nah, ketika kita sudah mengetahui 3 skor ini, maka bisa kita buatkan variabel keseluruhan nilai. Kemudian kita memasukkan tugas, ujian, dan kehadiran, yang dimana ini dikalikan dengan bobot ini ya, 3 bobot ini dikali, tetapi kita menggunakan yang namanya angka desimalnya. Kita ubah dulu bobot persenan ini, kemudian kita ubah ke angka desimal. Nah, setelah dikali, maka di sini ada mencetak. Mencetak ini dalam bahasa pemrograman itu menampilkan ke compiler apa yang telah kita buat. Kemudian di sini ada huruf di sini. Jika di dalam bahasa pemrograman Python ini biasanya menggunakan F ketika ingin menampilkan kurung kurawal di dalamnya juga. Nilai awal di sini maksudnya adalah pada bagian kategori ini ya, 0, karena ini merupakan nilai awal. Juga di sini kita akan memasukkan keseluruhan nilai, variabel keseluruhan nilai pada kurung kurawal. Kemudian di dalamnya adalah titik 2 angka di belakang koma. Titik 2 angka di belakang koma ini maksudnya adalah titik 2F jika dalam bahasa pemrograman terkhususnya Python ya. Di sini kita menggabungkan perkondisian dan perulangan ya, dimana ini tidak usah dibahas karena ini merupakan komentar ya. Terlihat dari garis miring ini. Oke, kemudian ulangi benar. Maksudnya ini jika dalam bahasa pemrograman ini disebut dengan while. While kemudian ditambahkan true, ditambahkan boolean ya, yaitu true. Kemudian di sini juga ada titik 2 ketika kita menggunakan while dalam bahasa pemrograman terkhususnya Python. Nah, kemudian di sini ada tugas, mendeklarasikan tugas ini tadi ke sini lagi, ke bagian ini. Kita memanggil lagi untuk variabel tugasnya. Kemudian di sini kita itu akan memasukkan skor, yang dimana user akan memasukkan skor dari 0 sampai 100.
Di sini ada bilangan bulat, yaitu integer ya, integer. Tidak usah memasukkan angka, memasukkan saja tipe data integer. Tipe data dengan nama integer, kemudian kita menambahkan input di sini, dan juga dalam input ini kita memasukkan string atau kata-kata ya, jika dalam pseudocode, untuk menampilkan kata-kata ini di compiler, yang dimana selanjutnya di sini ada membaca tugas. Maksud membaca tugas di sini adalah user bisa memasukkan angka ketika compiler berjalan ya. Terserah teman-teman bisa memasukkan angka berapa saja di sini. Kemudian di sini ada perkondisian jika tugas ini tadi kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka tampilkan mencetak atau tampilkan ya kesalahan nilai harus dalam rentang 0 sampai 100. Kemudian selanjutnya di sini ada spasi ya. Spasi di sini maksudnya jika dalam bahasa pemrograman adalah garis miring n. Teman-teman bisa melakukan itu ketika teman-teman menuliskan bahasa pemrograman. Nah, kemudian di sini ada lainnya. Lainnya di sini maksudnya adalah else. Tadi kan ini if, kemudian jika dalam logika perkondisian, jika kita menulis if, maka harus ada else. Kemudian else ini berisi hentikan. Hentikan di sini maksudnya adalah break. Jika dalam bahasa pemrograman, break, yang dimana maksudnya program akan dihentikan ketika nilai memenuhi. Tetapi ketika suatu nilai tidak memenuhi, maka dia akan mencetak kesalahan nilai harus dalam rentang 0 dan juga akan mengulang kembali dari awal lagi. Dan juga pada bagian ujian ini juga sama dengan untuk logika di atas, tetapi perbedaannya hanya pada variabel saja, di mana di sini ada variabel ujian juga. Nah, ketika kita menginput nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka maka itu dianggap kesalahan dan akan menampilkan string kesalahan nilai harus dalam rentang 0 sampai 100. Tapi ketika pengguna menginput skor 0 sampai 100, maka itu akan diterima oleh mesin ya, dimana tetap ada yang namanya else dan break ketika dalam bahasa pemrograman atau lainnya, kemudian hentikan. Nah, dilanjutkan juga dengan kehadirannya sama, menggunakan while, kemudian memasukkan angka nilai skor 0 sampai 100, dan jika kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka mesin akan menampilkan kesalahan nilai harus dalam rentang 0 sampai 100. Nah, kemudian di sini, sekarang teman-teman, selanjutnya di sini kita akan memberikan nilai akhir. Nah, di sini kita menghitung kembali nilai akhir tersebut. Tadi kan di sini adalah nilai awal ya, nilai awal, dan ini sekarang merupakan nilai akhir. Kita menghitung kembali skor tugas itu berapa. Kita menginput skor tugas, kemudian itu akan dikali dengan 40% atau dikali dengan 0,4 ya. Kemudian ditambah, dan juga skor ujian dikali dengan 0,5.
kemudian ditambah juga dengan skor kehadiran dikali 0,1. Jika teman-teman keliru tentang angka-angka ini juga, teman-teman bisa mengecek menggeser kembali video awal ya, yang dimana menampilkan 3 skor ini, yaitu 40%, 50%, dan 10%. Mengapa 0,4, 0,5, dan 0,1 bisa ada? Oke, selanjutnya ketika kita menginput keseluruhan nilai kembali yang kedua, maka kita sama memasukkan bagian ini tadi ya. Memasukkan bagian ini tadi, kemudian kita akan mencetak atau menampilkan pada bagian compiler, yang dimana sama dengan bagian ini tadi, mencetak F, huruf ini maksudnya F juga jika dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian kita membuat string nilai akhir, dan kita memasukkan kurung kurawal di sini dengan kata-kata atau string di dalamnya. Keseluruhan nilai pada bagian variabel ini tadi. Kemudian ada titik 2 angka di belakang koma, yang dimana maksudnya titik 2F. 2F ini adalah 2F ini maksudnya adalah 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian pada bagian yang terakhir di sini, apakah dinyatakan lulus atau tidak? Nah, kita menggunakan if atau jika keseluruhan nilai input ini lebih dari sama dengan 60, atau sama skornya itu 60 juga, maka program akan menampilkan lulus. Di mana jangan lupa kita akan membuat cetakan juga ya, agar program bisa menampilkan lulus. Kemudian else atau lainnya. Nah, lainnya jika atau elif ya. Jika dalam Python itu adalah elif atau lainnya, jika keseluruhan nilai kurang dari 60, maka kita bisa membuat bagian tidak lulus, menampilkan kata tidak lulus untuk ditampilkan ke dalam compiler. Nah, teman-teman mungkin bingung untuk bagian ini, kenapa ini menggunakan lebih dari sama dengan 60 dan ini menggunakan kurang dari 60 ya. Karena dalam logikanya, jika lebih dari sama dengan 60 itu seperti skor itu sama dengan 60 dan lebih dari 60. Dan pada bagian ini kurang dari 60, maka jika skor itu kurang dari 60, maka dianggap tidak lulus dan tidak sama dengan 60. Karena pada bagian yang awal ini tadi, skor yang sama dengan 60 itu masih dianggap lulus. Dan jika skor yang kurang dari 60 dan tidak sama dengan 60, maka skor itu dinyatakan belum bisa memenuhi ketentuan lulus. Oke teman-teman, mungkin di sini saja batas penjelasan saya, karena program untuk pseudocode ini telah selesai. Semoga teman-teman bisa mengerti penjelasan saya, dan juga jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.